Materi kita pada hari ini dalam pertemuan ini adalah tentang besaran dan satuan. Sebagai kompetensi dasar, yaitu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian dan angka penting, serta notasi ilmiah. Menjanjikan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Pokok pembahasan kita dan sebagai kata kunci yang Anda harus pelajari yaitu apa arti besaran, satuan, dimensi, notasi ilmiah, serta di dalamnya ada contoh-contoh soal. Dan buku siswa adalah Fisika kelas 10 dengan karangan Mediatama. Apa arti dari besaran dan satuan? Di SMP Anda sudah mempelajari tentang besaran dan satuan. Besaran fisika adalah sifat-sifat fisika dari suatu materi atau sistem yang dapat diukur dan dihitung menggunakan instrumen pengukuran, dan secara sederhana besaran fisika dapat dinyatakan sebagai kombinasi dari nilai numerik hasil pengukuran beserta satuannya. Sedangkan arti daripada satuan itu bahwa satuan merupakan sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran serta menunjukkan jenis dari besaran yang diukur. Satuan dibedakan menjadi dua macam, yaitu satuan baku dan tidak baku. Satuan baku seperti satuan internasional yang disingkat dengan SI atau MKS meter, kilogram, sekon, dan CGS sentimeter, gram, sekon. Sedangkan satuan tidak baku bersifat lokal atau dipahami oleh masyarakat setempat. Contohnya, masyarakat Manado yang biasanya mengatakan berapa ons ini, yang menarik masyarakat Manado mengira 1 ons itu sama dengan 100 gram. Padahal ons sendiri memiliki nilai 28,35 gram. Satuan internasional merupakan satuan yang digunakan secara internasional dan telah memiliki standar baku dan kesepakatan ilmuwan untuk menyatukan pendapat cerdas mereka tentang satuan ini, yaitu satuan internasional. Fungsi notasi ilmiah adalah untuk menyederhanakan penulisan sekaligus sebagai pembanding nilai satuan dalam suatu besaran yang sama yang selalu digunakan kelipatan 10 atau 1/10 dari satuan dasarnya. Kita lihat untuk faktor kelipatan, nama awalan, simbol dan contohnya. Faktor kelipatan 10 pangkat 9 itu nama awalannya dinamakan dengan giga. Simbolnya adalah G, contohnya adalah gigawatt. Dan kemudian faktor kelipatan 10 pangkat 6 itu disebut dengan mega, nama awalannya, yang simbolnya adalah M. Sebagai contoh, megawatt. 10 pangkat 3 itu dinamakan dengan kilo atau nama awalannya kilo, simbolnya adalah K, contohnya adalah kilowatt. 10 pangkat 2, nama awalannya adalah hekto, simbolnya H, contoh adalah hektoar. Hektar. 10 pangkat min 1 adalah desimeter, desi. Di simbol dengan D, contohnya adalah desimeter. Dan 10 pangkat minus 2 yaitu senti, simbolnya adalah C,
contohnya adalah sentimeter. 10 pangkat minus 3 adalah mili, simbolnya adalah M dan contohnya adalah milimeter. 10 pangkat minus 6 itu nama awalannya adalah mikro, simbolnya adalah mu, contoh adalah mikrometer. 10 pangkat minus 9 nama awalannya adalah nano, simbol adalah N, contohnya adalah nanometer. Dan faktor kelipatan 10 pangkat minus 12 nama awalannya adalah piko, simbol adalah P, contoh adalah pikofarad. 10 pangkat minus 15 nama awalan adalah femto, simbol adalah F, contoh adalah femtoseko. Dan 10 pangkat minus 8 itu nama awalannya adalah ato, simbol A, contohnya adalah atosteradi. Nah, ini adalah notasi ilmiah yang biasa kita gunakan, dan ketika dalam HP ada megabyte, ada mega berarti 10 pangkat 6, ada gigabyte, 10 pangkat 9 itu berarti. Nah, kemudian dimensi itu adalah suatu besaran, merupakan cara besaran tersebut tersusun atas besaran-besaran pokoknya. Pada sistem satuan internasional atau yang disingkat dengan SI, terdapat 7 besaran pokok yang berdimensi, sedangkan 2 besaran pokok tambahan tidak berdimensi. Apa manfaat dari dimensi itu? Pertama, membuktikan kesetaraan 2 besaran fisika. Kedua, menurunkan rumus atau persamaan besaran fisika. Ketiga, menentukan kebenaran dari suatu persamaan fisika. Dan keempat, yaitu menentukan satuan dari besaran turunan berdasarkan analisis dimensional. Dan 7 besaran pokok dan dimensinya. Jadi ada 7 besaran pokok. Besaran pokok yang pertama yaitu panjang. Panjang, lambang dimensinya adalah L, satuannya adalah meter. Massa, lambang dimensinya adalah M, satuannya adalah kilogram. Waktu, lambang dimensinya adalah T, satuannya adalah sekon. Kuat arus listrik, lambang dimensi I, satuan ampere. Suhu, lambang dimensi adalah theta, satuan Kelvin. Jumlah zat, lambang dimensinya adalah N, satuan adalah mol. Intensitas cahaya, lambang dimensinya adalah J, satuan adalah kandela. Jadi ini 7 besaran pokok yang Anda harus tahu. Ini menjadi dasar dalam pengukuran. Serta dimensinya Anda harus paham betul. Kemudian selain besaran pokok ada besaran turunan dan contoh dimensinya. Nah, besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kalau besaran pokok itu adalah besaran yang dipandang berdiri sendiri, artinya tidak diturunkan dari besaran yang lainnya. Sedangkan besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh besaran turunan itu adalah luas. Nah, luas ini adalah panjang kali lebar. Nah, panjang lambang dimensinya adalah L, lebar panjang dimensinya adalah L, sehingga analisisnya ditulis panjang kali panjang. Panjang kali panjang yaitu L pangkat 2. Kalau begitu luas adalah panjang kali panjang yang dimensinya adalah L pangkat 2. Berikut volume. Volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, atau analisisnya panjang kali panjang kali panjang. Yang dimensinya karena panjang kali panjang kali panjang
itu berarti dimensinya adalah L pangkat 3. Kemudian besaran turunan kecepatan, bahwa kecepatan ini diturunkan dari besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Nah, kecepatan itu adalah panjang per waktu, maka dimensinya adalah L per T atau LT pangkat min 1. Dan percepatan adalah diturunkan dari besaran kecepatan dan besaran waktu, sehingga percepatan dimensinya adalah LT pangkat minus 2. Karena kecepatan LT pangkat minus 1 per T pangkat 1, sehingga LT pangkat minus 2 itu dimensi dari percepatan. Demikian juga dengan massa jenis, gaya, tekanan, usaha, dan daya. Jika Anda paham tentang apa yang sudah dijelaskan tadi tentang besaran turunan luas, volume, kecepatan, dan percepatan yang diturunkan dari besaran analisisnya ini, dan dimensinya adalah yang sudah disampaikan tadi, maka pasti Anda akan tahu menentukan dimensi daripada massa jenis, dari gaya, dari tekanan, usaha, dan daya. Itu Anda harus paham dari atas ini, bahwa besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, berarti Anda harus paham betul tentang besaran pokok apa itu dan besaran turunan itu apa. Contoh dari besaran pokok itu apa, contoh besaran turunan itu apa. Kemudian dimensi dari besaran pokok dan dimensi dari besaran turunan. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang contoh soal dari besaran dan satuan yang berhubungan dengan dimensi. Seseorang menimba air sumur untuk mengisi bak mandinya yang berbentuk balok. Berdasarkan kalimat tersebut, tentukan dimensi dari A. Volume, B. Usaha. Nah, sekarang kita jawab ya teman-teman. A. Volume. Volume memiliki 3 besaran, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Berarti panjang adalah meter, lebar adalah meter, tinggi juga adalah meter. Nah, coba diperhatikan teman-teman, satuan dari panjang kan memang meter, lebar juga meter, tinggi juga meter. Berarti bisa dikatakan dimensinya adalah L pangkat 3. Nah, dimensi dari meter ada L kan teman-teman. Jadi bisa dikatakan meter kali meter kali meter ada L pangkat 3. Nah, sekarang kita mencari dimensi dari usaha. Usaha memiliki rumus gaya dikali perpindahan. Nah, gaya diberi simbol F, sedangkan perpindahan diberi simbol S. Gaya sendiri rumusnya adalah M kali A atau massa dikali percepatan. Nah, di sini massa sendiri memiliki satuan kilogram. Percepatan adalah meter per second kuadrat dan juga perpindahan adalah meter. Nah, teman-teman bisa melihat di sini massa memiliki dimensi M dan memiliki satuan kilogram. Jadi, kilogram dapat diturunkan dimensinya menjadi M. Nah, sedangkan di sini kenapa ada L pangkat 2? Karena di sini M dikali M. Di sisi kiri ada M, di sisi kanan ada M. Jadi, jadilah L pangkat 2. Karena dimensi dari M itu adalah L, ya kan? Sekarang, kenapa ini ada T pangkat min 2? Karena kan tadi
dibahagi dengan secant kuadrat. Jadi hasil akhirnya adalah M kali L pangkat 2 kali T pangkat min 2. Itu adalah contoh soal dari besaran dan satuannya. Sehingga Anda paham sampai di sini, nanti akan ada PR yang akan dibagikan kepada Anda untuk Anda kerjakan berdasarkan contoh soal yang sudah diberikan saat ini.